Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ana berniat merekam suara mengenai adab berilmu, sebagaimana yang Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili mengungkapkan di rekaman video saya fikih. Insya Allah rezeki untuk Ana berpikir dengan ilmu yang memiliki adab dan benar adanya, sebagaimana yang kata saya Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, ilmu yang beradab adalah ilmu yang memiliki buah pemahaman dari keadaan situasi yang difikirkan dengan diri sendiri dan orang lain secara berkehidupan. Artinya ilmu itu ditujukan untuk berada di kehidupan, di mana kehidupan serelatif bisa jadi hanya orang muslim, bisa jadi ada orang muslim dan orang non muslim. Jadi kesimpulannya, ilmu yang beradab adalah buah yang menjadi pemahaman dengan rezeki pengalaman yang dimiliki. Insya Allah pemahaman mengenai itu untuk berpikirnya surah As-Safaat ayat 102. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni bahuka fanzur mada taro qala ya abati fa'ama tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah Safaat ayat 2 yang terjemahannya, maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah Safaat. Adab berilmu. Ilmu adalah buah
dari pengalaman yang menjadi rezeki. Sebagaimana yang saya Ali Jaber pernah maksudkan, adab berilmu. Dulu saya Ali Jaber pernah mengutarakan mengenai gurunya Syekh Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya kalau anak nggak hilaf nih adalah Imam Malik yang dikenal dengan nama Imam Malik. Namun berdasarkan semua itu, ilmu yang dipelajari oleh Imam Syafi'i menjadi pengajaran yang diutarakannya ketika berada di negeri Irak. Setelah dari negeri Irak, beliau berpindah ke negeri Mesir. Cara pengungkapan dari yang ketika berada di negeri Irak, Imam Syafi'i dikenal dengan cara pengungkapan yang begini begitu, yang mereka namai dengan mazhab. Namun ketika di negeri Mesir, Imam Syafi'i pengungkapannya sepertinya tidak sama cara pengungkapannya atau cara mengutarakan ilmu seperti ketika waktu di Irak. Karena bahasa di setiap daerah, walaupun mengucap "hai apa kabar", hanya saja pengutaraan maksud kadang-kadang dilengkapi tata cara pengartikulasian yang tidak sama, seperti bahasa di negeri Arab yang bila diartikulasikan memiliki pemahaman penolakan atau tidak. Namun di negeri Arab biasanya mengucapkan penolakan atau kata tidak menggunakan kata la atau yang kata lain. Namun ucapan itu bisa jadi tidak digunakan ketika bahasa yang digunakan untuk penolakan adalah bahasa yang lain. Sedangkan kata la-nya digunakan untuk ingin memberikan kebaikan. Di Indonesia kata tidak atau penolakan juga digunakan untuk membuat pemahaman seperti serelatif di daerah masing-masing. Di Indonesia, kalau di Jakarta, penggunaan kata tidak atau penolakan biasanya ada dengan kata jangan repot-repot, atau aduh gue lagi sibuk kayak begitu. Jadi semuanya itu hanya karena memang begitu. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kata Syekh Ali Jaber dan kata Syekh Sulaiman bin Sarimullah Ar-Ruhaili, ilmu yang beradab adalah ibaratnya seperti ada seseorang murid ingin berguru. Bila ingin belajar ilmu agama, bila ingin memiliki guru,
sebagaimana yang Anda pikirkan, seperti yang mereka pikirkan umumnya. Sebenarnya belajar ilmu itu serelatif dari asalnya kan. Tapi kan ada orang yang mengakui, oh dia guru saya ya kan. Cuman kan ada namanya guru favorit ya kan, atau guru panutan, atau guru yang disebutkan namanya karena diutarakan ilmunya ya kan. Sebetulnya kalau kalau soal mengenai itu bisa siapa saja. Seperti Ana misalkan berpikir, kalau Ana ingin belajar ilmu agama lalu ingin sering menyebut namanya karena ingin mengutarakan ilmunya, Ana kan mengatakan dengan sebagaimana yang Ana inginkan. Artinya adalah siapapun yang memiliki ilmu agama yang benar, yang tidak salah, pantas untuk menjadi guru agama. Yang pantas menjadi guru agama adalah yang berilmu yang benar. Jadi mau siapapun kek, ya kan, mau terkenal ataupun tidak terkenal, pantas menjadi guru ilmu agama. Contohnya, ada orang yang terkenal memiliki ilmu agama yang benar, lalu ada orang yang nggak begitu terkenal namun memiliki ilmu agama yang benar juga, lalu orang itu memilih orang yang tidak terkenal untuk menjadi muridnya. Hanya saja karena kadar ilmu yang dimiliki lebih sering terlihat banyaknya buah yang diberikan dari orang yang terkenal daripada yang nggak terkenal, tidak membuat niat orang itu ingin berguru kepada orang yang nggak terkenal namun berilmu agama yang benar nggak berubah. Ketika contohnya gini, gurunya itu berkata, bila melakukan sesuatu yang difikirkan adalah hal yang diinginkan karena niat yang baik, maka itu adalah rezeki. Lalu ada orang yang terkenal mengungkapkan suatu yang ilmu. Janganlah pernah berpikir tidak ingin menambah sesuatu yang lebih. Kehidupan ini adalah sesuatu yang harus mendapatkan lebih, sebagaimana catatan amal baik diharapkan selalu bertambah sebagaimana kemenangan di setiap ajan dikumandangkan, ya kan. Itu kata-kata orang, itu kata yang terkenal dan yang gak terkenal semaksud, ya kan. Kata orang yang terkenal, jangan pernah untuk tidak ingin menambah lebih dari sesuatu yang baik, ya kan, untuk catatan amal baik. Yang gak terkenal mengatakan, lakukanlah yang ingin dilakukan karena niat adalah suatu kebaikan yang ingin dimiliki. Lalu murid orang itu menjelaskan, mengutarakan dengan nama gurunya yang gak terkenal itu dengan menambah ilmu dari berpikir karena orang yang terkenal itu mengutarakan. Kayak seperti itu nggak masalah, dan itu namanya tawadu. Sebetulnya yang namanya tawadu seperti itu. Sebagus-bagusnya murid mengutarakan, berucap, tetap aja emang begitu. Ya kan.
memang begitu. Sebagus-bagusnya murid mengutarakan, tetap aja dia murid dari guru itu. Bukan berarti itu menjadi sikap yang tidak dapat dibenarkan atau dapat membuat malu gurunya. Tidak begitu, justru gurunya lebih bersemangat untuk membenarkan apa yang diutarakan muridnya. Itu namanya tawadu gitu. Jadi sebagaimana yang dapat dipahami di surah As-Saffat ayat 102, maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, ya kan, sanggup berusaha bersamanya adalah berpikir sebagaimana seperti yang Syekh Sulaiman bin Sarimullah Ar-Ruhaili ungkapkan, beradab dalam ilmu adalah ilmu yang memiliki buah yang dirasakan enak karena menjadi pengalaman dirinya ketika merasakan buah yang enak dari satu ilmu. Sebagaimana yang saya Ali Jaber mengutarakan juga, kalau ingin mencari guru, siapapun yang berguru, siapapun yang berilmu agama yang benar, pantas untuk menjadi guru, mau yang terkenal ataupun tidak yang terkenal. Sebagaimana seorang murid mengakui seseorang adalah gurunya dengan kadar ilmu yang lebih baik. Bisa jadi murid dari guru orang yang gak terkenal itu bisa lebih terungkapkan banyak pemahaman apa yang diterakannya daripada murid yang berguru pada orang yang terkenal. Jadi semua itu serelatif. Kenapa bisa serelatif? Karena rezeki milik makhluk adalah serelatif rezekinya, begitu. Jadi nggak bersifat pasti. Orang terkenal muridnya akan sama bisa lebih sebagaimana orang merasakan pengutaran ilmu orang terkenal itu. Dan bukan berarti orang yang nggak terkenal muridnya tidak seperti gurunya yang dirasakan ketika mengutarakan ilmunya. Begitu. Semua itu sebagaimana pemahamannya dapat dipahami juga dari bagian surah terjemahan surah As-Saffat ayat 102 berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Jadi pemahaman dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengenai penyembelihan adalah pengutaraan ilmu sebetulnya. Coba dipikirkan baik-baik. Sebenarnya kisah-kisah dari yang lalu ataupun yang akan datang selama berada tidak terjadi di waktu terjadinya di saat orang itu berpikir, bisa itu bersifat sebagaimana baiknya berpikir. Jangan diperumpamakan adalah keadaan yang menyembelih, tapi diperumpamakan karena apa begitu? Karena kan maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi berpikirnya begitu. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Menyembelih seekor kambing atau kurban. Sedangkan kalau kota pendakwah ketika itu Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih
anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Pemahamannya adalah maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Berpikir penggembala domba, penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW kan dulu pernah menjadi penggembala kambing. Penggembala kambing. Kambing adalah hewan ternak. Hewan ternak yang bisa dimakan, yang susunya bisa diminum, kulitnya berguna. Terus kalau digembala butuh pengalaman, butuh ilmu. Memasak dagingnya juga butuh ilmu. Jadi semuanya adalah hal-hal yang harus dipahami, adalah relatif sebagaimana rezekinya. Seperti suku Arab awalnya kan, dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam nenek moyangnya suku Arab. Lalu aneh sholat subuh dulu, nanti dilanjutin lagi rekamannya insyaallah. Sebagaimana yang terlintas ketika memikirkan bagian terjemahan surah As-Saffat ayat 102. Insya Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sholat terakhir. Kalau ada orang mengatakan sholat terakhir itu enggak sahih, mutawatir, dan bisa syirik musyrik. Kata-kata sholat terakhir itu bisa syirik musyrik. Kata-kata sholatnya enggak diterima juga bisa syirik musyrik. Yang benar adalah sia-sia. Jadi kata-kata yang benar adalah sia-sia. Sebagaimana yang di Al-Quran kan ada tuh perbuatan orang-orang itu adalah termasuk orang-orang yang sia-sia gitu, yang sia-sia. Jadi sebenarnya kalau ada orang nih kan, ada orang mengaku beragama Islam ya kan, sholat, baca Quran, cuman syirik musyrik. Itu sebetulnya baca Qurannya, sholatnya diterima, dicatat amal baik, cuman hancur, sehancur-hancurnya. Bukan berarti hilang catatannya tetap tercatat, artinya diterima. Karena Allah SWT kan maha perkasa, maha bijaksana, maha esa. Jadi bacaan Qurannya, sholatnya diterima. Hanya saja lebih berat di catatan amal baik, di catatan amal buruk. Ketika catatan amal baik tercatat seperti ini, ada orang membangun masjid dengan harta haram, ya kan? Orang itu membangun masjid dengan harta haram, pahala yang dicatat di catatan amal baik karena membangun masjid dengan harta bertambah-tambah lagi, lebih banyaknya yang dicatat di catatan amal buruk. Begitu. Jadi catatan amal baik tetap dicatat. Seperti ini hukuman yang dilaksanakan
seperti hukuman yang dilaksanakan. Misalkan ada orang berbuat salah karena membunuh, ya kan, dia berbuat salah karena membunuh lalu dihukum mati. Apa yang dilakukannya itu tercatat di catatan amal buruk, ya kan, karena membunuh orang, ya kan, lalu mengakui dirinya mengakui telah membunuh, kan itu mengakui, ya kan, iya betul dia mengakui, berarti catatannya dicatat di mana tuh, di catatan amal baik, ya kan, dia mengaku telah membunuh, akhirnya dihukum mati. Kalau dia nggak mengaku membunuh, ya kan, cuman terbukti, apakah tercatat di catatan amal baik, kan dia nggak melakukan kebaikan, ya kan, sudah membunuh nggak mengaku, bagaimana mau dicatat, bagaimana ada catatan amal baik, ya kan, gitu. Jadi kata-kata sholat terakhir adalah bersifat syirik musyrik, bahaya tuh, ya kan. Kata-kata sholatnya nggak diterima juga bersifat syirik musyrik, yang ada adalah sia-sia. Coba bayangkan sholat nggak diterima. Kalaupun ada orang Yahudi, ya kan, ada orang mengaku Yahudi lalu mengaku beragama Islam, itu orang sholat, itu sholatnya diterima tuh. Jangan bilang tuh sholatnya nggak terima, itu 100% sebagaimana anak bisa hidup. Orang yang mengaku Yahudi itu yang lalu mengaku orang Islam, sholatnya diterima, dicatat amal baik. Hanya saja ketika dia melakukan itu bertambah lagi, lebih berat atau lebih banyak yang dicatat di catatan amal buruknya, karena malu kan. Kadang-kadang jin manusia itu melakukan sesuatu karena berkeinginan untuk bohong, ya kan. Kenapa berkeinginan untuk bohong? Berkeinginan untuk bohong sama seperti orang punya harta korup, pengen bangun masjid pakai harta korup, ya kan. Itu kan berkeinginan untuk bohong, ya kan, mana sahih. Lalu ada orang melakukan dosa ntar tobat, itu kan berkeinginan untuk bohong, ya kan. Lalu dipikir-pikir bohongnya di mana, orang melakukan itu lalu niatnya mau tobat, lalu bohongnya di mana, sedangkan dia lalu bertobat, ya kan. Dia bohongnya ketika berpikiran itu, melakukan itu, ya kan, melakukan kejahatan lalu ntar pengen tobat, itu aja udah bohong, ya kan. Walaupun akhirnya tobat, itu kebohongan tuh. Jadi menunjuk arah jalan dengan kebohongan. Lalu ada orang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh lalu melakukannya lagi kesalahan itu juga namanya berkeinginan bohong tuh, ya kan. Hanya saja berbeda kadar, ya kan, namanya juga beriman kepada qada dan qadar, ya kan. Jadi kata-kata sholat terakhir itu sama dengan seperti kata-kata dengan sholat tidak terima, bersifat syirik musyrik. Jadi mana ada ceritanya sholat terakhir, ya kan. Coba bayangkan sholat terakhir, nggak ada ceritanya sholat terakhir. Sholat terakhir maksudnya ingatan gitu untuk orang murtad, sholat terakhir. Kalau begitu, kalau misalkan untuk orang yang murtad bener juga, ya kan. Cuman kan kata-katanya nggak begitu, ya kan.
kata-katanya nggak begitu. Jadi orang itu mengatakan kata-katanya sholatlah seperti akan menjadi sholat terakhirmu, ya kan? Artinya apa? Dia sholat lalu menjadi sholat terakhir, ya kan? Artinya itu kan pemahamannya dia berjamaah atau melakukan ibadah tapi mengeluarkan dirinya dari Islam, ya kan? Atau murtad, ya kan? Atau tidak ingin, ya kan? Pokoknya nggak ini deh, nggak benar kata-katanya, nggak enak dipikirkan, mau dari manapun arahnya. Surat terakhir, surat nggak diterima. Orang nih kan, ada orang nih berbohong, ya kan? Ada orang berbohong, dia sholat, itu sholatnya tetap diterima tuh. Hanya saja catatannya, di amal buruknya lebih besar dari catatan amal baik. Contohnya begini, dulu pendakwa ada tuh mengatakan ada orang mati syahid, ya kan? Lalu ternyata dia nggak mati syahid, ya kan? Mati syahidnya kan diakui kan, orang itu mati syahid, tapi ternyata mati syahidnya adalah sesuatu yang menjadi tidak dapat dibenarkan, ya kan? Cuman kesahitannya itu terjadi karena kematiannya, ya kan? Tetap mati syahid, cuman tidak dapat dibenarkan, bohong namanya, ya kan? Begitu. Jadi beradab, ilmu yang beradab. Sekarang ironis, ya kan, banyak orang belajar ilmu agama, banyak orang berpikir agama menggunakan mazhab. Tau gak, sebenarnya kalau berpikir menggunakan mazhab dalam ilmu agama itu bisa dipertanyakan derajatnya, derajat ilmunya, derajat kebenarannya. Bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Coba deh bayangkan, mazhab itu kan tata cara, bagaimana cara mengungkapkan, lalu bagaimana kesahihannya, ya kan? Bagaimana cara mentata carakannya. Sedangkan agama itu kan luasnya bumi dan langit, ya kan? Coba dibayangkan tata cara. Walaupun di kehidupan ini ada tata cara ini, tata cara itu. Hanya saja kan gak semua sesuatu yang difikirkan setepat sebagaimana memikirkan yang lain atau hal yang lain, ya kan? Kalau agama, berpikir agama bersifat luas, nggak bisa ditata carakan seperti mazhab. Coba deh bayangkan kalau dipikir-pikir, ya kan? Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ya kan? Itu jelas-jelas ada tata caranya, kan? Begini-begini, padahal berbicara mengenai ilmu agama, ya kan? Itu ntar ditanya tuh derajatnya tuh, derajat kadarnya dari kodok yang dilakukan. Bahaya nanti. Lebih baik apa? Berpikir seluas langit dan bumi, meraih kemenangan. Nggak perlu ditata carakan dengan pemikiran menggunakan pemahaman bagaimana bermazhab. Kenapa begitu? Begitu karena apa? Dari surah Al-Fatihah sampai ke surah Anas, mau berpikir apapun mengenai apapun, ya kan, yang berada di kehidupan ini, dari orang mati, ada orang lagi hidup, ada orang mati, ada lagi orang hidup, akan tetap bisa terjawab dengan pemikiran berilmu agama, dengan membaca Al-Quran dan mengingat kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Nggak ada ceritanya dengan mengingat kisah imam-imam, ya kan? Coba deh, yang benar yang mana? Mengingat kisah Nabi dan Rasul atau mengingat kisah imam-imam, ya kan? Itu makanya ntar ditanya derajat martabatnya jadi aneh, ya kan? Apakah Nabi dan Rasul memberitahu bagaimana tata caranya, sebagaimana tata cara mengungkapkan ketika belajar ilmu mazhab,
Kan enggak, coba pikirkan baik-baik. Jadi ntar orang belajar agama mengingat imam yang katanya itu imam menata carakan begini begitu agar bisa mengerti dan memahami atau memberikan sesuatu atau menerima sesuatu. Padahal belum tentu imam itu begitu ya kan. Jangan fitnah ya kan. Bagaimana kalau fitnah? Ntar ditanya lagi, bagaimana dengan Nabi dan Rasul? Jadi harus bagaimana nih? Ya kan? Lalu mereka membawa, bukan ke kata Nabi harus mengingat imam-imam, ya kan? Kan imam-imamnya ditanya lagi ntar mengingat siapa? Nabi dan Rasul. Coba bayangkan baik-baik, ya kan? Kata orang harus kata Nabi harus mengingat imam-imam, ya kan? Karena apa? Imam-imam kalau ditanya harus mengingat siapa? Nabi dan Rasul, ya kan? Akhirnya apa? Jadi terlaknat, ya kan? Bisa jadi menjadi terlaknat, sesat, menyesatkan, dan membawa kehancuran, merusak kehidupan. Banyak buktinya. Coba perhatikan di Indonesia, ya kan? Jangan dipikir peralatan yang bagus, ya kan, membuktikan mereka adalah sesuatu yang terasa benar. Di surah Ar-Rahman apa tuh mengenai kaum yang memiliki peralatan yang bagus, padahal enggak. Karena apa? Karena keadaannya enggak begitu. Keadaan yang benar adalah meraih kemenangan. Kalau meraih kemenangan mutlak terus-terusan, jangankan peralatan yang bagus, kehidupan sangat indah pastinya, ya kan? Jadi begitu. Jadi beradab dengan ilmu, menerangkan, beradab dengan ilmu, ya kan? Ada orang mengatakan sholatlah seperti sholat akhirmu. Itu nggak benar, jangan diikutin. Kata-kata itu bermuatan syirik musyrik. Coba pikirkan baik-baik dengan fokus. Sholatlah seperti sholat akhirmu. Mau bagaimanapun juga nggak benar kalau ada kata-kata sholatnya nggak diterima, ya kan? Sholatnya nggak sah. Itu juga nggak benar, ya kan? Sholatnya diterima, tetap diterima, tetap sah, selama apa? Selama itu adalah bagian dari yang dimaksudkan adalah berislam, ya kan? Berislam. Kalau kan gini, kan ada tuh agama baru, yang mengaku agama baru, ya kan? Meniru tata cara Islam kan? Kalau itu namanya bukan sholat, ya kan? Walaupun gerakannya sama atau bagaimana, ya kan? Itu tetap aja nggak bisa dikatakan sholat ataupun sebagaimana yang orang Islam maksudkan ketika beribadah, ya kan? Kalau pemahamannya begitu, itu baru cocok tuh, ya kan? Sholatlah seperti sholat akhirmu, ya kan? Coba dipikirkan baik-baik itu kata-kata. Ada agama lain, ya kan, yang mengaku agama, lalu tata cara beribadahnya seperti orang Islam gitu. Kan di video rekaman kan banyak tuh, ya kan? Oh, ada agama baru, cara beribadahnya sama seperti orang Islam, ya kan? Itu baru cocok tuh dikatakan sholatlah seperti sholat terakhirmu, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, ya kan? Cuman kata-katanya harus difix, bukan sholat. Beribadahlah dengan cara beribadah seperti beribadah terakhirmu, ya kan? Beribadahlah seperti tata cara beribadah terakhirmu, ya kan? Itu kata-katanya aja udah seperti mau ngajak perang, ya kan? Serem juga, ya kan? Bagaimana dengan kata-kata sholatlah seperti sholat terakhirmu, ya kan? Maksudnya gimana? Terus sholat nggak terima, gini-gini. Gitu. Jadi sebetulnya yang membenarkan adalah
tidak diakuinya atau tidak diterimanya kebenarannya, ya kan? Jadi buah dari ilmu yang beradab dari diiringi pengalaman mengenai pemahaman seperti itu adalah kebenarannya yang tidak diterima, ya kan? Sekarang gimana mungkin bisa diterima kebenarannya? Membangun rumah ibadah, orang sholat di situ menyembah Allah, orang membaca Quran di situ, orang berpikir mengenai kegiatan agama di situ. Rumah ibadahnya dibangun dengan harta haram. Sekarang gimana bisa diterima kebenaran yang seperti itu? Lalu ada orang bersumpah dengan Al-Quran, kitab suci, mengucapkan nama Tuhan, mengucapkan janji-janji kepada Tuhan dengan kitab suci, lalu berbohong. Bagaimana bisa diterima kebenarannya? Lalu ada orang mempunyai rumah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama atau dikenal dengan pesantren, banyak yang belajar, lalu mengatakan orang itu adalah orang yang pantas untuk dipilih sebagai pemimpin, padahal semuanya adalah kebohongan. Bagaimana bisa diterima kebenaran seperti itu, ya kan? Jadi yang benar adalah kebenarannya yang tak dapat diterima atau kebenarannya yang dapat diterima. Ana Irmasa Taufik, nama Ana diucapkan oleh demi Allah oleh alhamdulillah oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Roheli. Dia mengucap nama Ana sebetulnya alhamdulillah kaget juga, ya kan? Anca kata dia gitu, ya kan? Lagian bukan karena itu juga, maksudnya Ana sebenarnya Syekh itu memiliki johir raut muka yang baik gitu, maksudnya Ana merasa nggak apa-apa, maksudnya merasa ingin menjadi muridnya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Roheli. Jadi kalau misalkan merasa ingin jadi muridnya, nggak kadang kepada seorang syekh bukan berarti menjadi ustadz atau syekh juga. Orang biasa itu sebetulnya paling aman kalau berbicara mengenai agama, karena nggak berat. Kalau orang biasa, jadi begini nih, ada orang biasa berkata, jangan bohong, nanti dosa, ya kan? Itu orang biasa. Lalu ada orang yang dikenal ahli agama berkata, jangan bohong, nanti dosa, ya kan? Lalu orang biasa dan orang yang dikenal sebagai agama itu, ketika mengatakan itu, ternyata mereka melakukan kebohongan karena diucapannya itu. Dosanya lebih banyak mana tuh? Yang orang yang mengaku ahli agama itu dosanya lebih banyak, sedangkan sama yang dilakukannya, ya kan? Gitu. Jadi begitu. Ya, lalu apa lagi ya berpikirnya, insya Allah rezeki. Seperti ini, tahu gak catatan apa yang bisa membuka dua pintu, surga dan neraka? Jadi ada catatan bisa membuka pintu surga, bisa membuka pintu neraka, ya kan? Catatan amal baik. Kenapa begitu? Contohnya ini, khalifah, pokoknya pemimpin gitu. Catatan amal baik yang dimiliki oleh pemimpin itu membuka pintu surga, ya kan? Coba bayangkan baik-baik. Catatan amal baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu membuka pintu surga, ya kan?
Catatan amal baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu juga bisa membuka pintu neraka. Bukan berarti catatannya itu yang membuka pintu surga atau membuka neraka. Artinya yang menyebabkan, ya. Jadi kata-katanya harus di-fix. Catatan amal baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu dapat menyebabkan pintu surga terbuka. Catatan amal baik seorang pemimpin itu bisa menyebabkan pintu neraka terbuka. Mau kekal atau bagaimanapun, tetap aja maksudnya pintu surga bisa terbuka, pintu neraka bisa terbuka. Sedangkan itu terjadi karena catatan amal baik seorang pemimpin, ya kan. Bagaimana kalau itu ada catatan amal baik yang bukan seorang pemimpin atau ahli agama? Sama aja, relatif qada dan qadar. Makanya hati-hati, ya kan. Nggak hati-hati sombong, bahaya, fasik, munafik, membuka pintu jahanam, ya kan. Nggak ada ceritanya catatan amal buruk membuka pintu surga. Nggak pernah akan mungkin catatan amal buruk dapat menyebabkan pintu surga terbuka, ya kan. Jadi anak ini bukan seorang pendusta, ya kan. Anak nggak pernah berniat ingin menjadi orang yang tidak ingin berpikir benar, begitu. Jadi semuanya memang begitu dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Coba bayangkan juga mengenai sang iblis, ya kan. Apakah sang iblis yang merusak kemenangan orang Islam? Coba deh pikirkan baik-baik, ya kan. Siapa yang nggak kenal sang iblis, ya kan. Sang iblis nenek moyangnya bangsa jin yang memiliki umur ditangguhkan hingga hari dibangkitkan. Berarti apa? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman ini, hingga zaman nanti, sang iblis itu umurnya masih ditangguhkan, artinya masih dalam keadaan bernyawa atau hidup di dunia ini. Saat anak berbicara begini juga sang iblis masih hidup, ya kan. Nggak tahu di mana, wallahu alam, hanya Allah SWT yang mengetahui. Lalu orang-orang yang belajar ilmu agama ditanya, apakah sang iblis yang merusak atau yang menjadi bagian perusak kemenangan orang Islam? Coba dipikirkan baik-baik. Ada pertanyaan, apakah sang iblis yang menjadi bagian perusak kemenangan orang Islam? Jawabannya apa? Tidak, ya kan. Sang iblis itu beriman dari atas langit turun ke bumi, dari atas langit dan berada di bumi. Ketika di atas langit dia beriman, dia ada di bumi ketika ini dia beriman, ya kan. Beriman, dia mengenal siapa Tuhannya, ya kan. Coba bayangkan mengenal Tuhannya ketika di atas langit, bagaimana ketika di bumi, ya kan. Udah otomatis dia kan tetap mengenal Tuhannya, ya kan. Udah begitu beriman, ya kan. Setiap ada agama yang ditetapkan agama yang benar, dia pasti beragama itu. Saat ini juga sang iblis beragama Islam, sumpah demi Allah, Anda percaya, yakin sebagai anak hidup, ya kan. Jadi Anda nggak percaya sang iblis yang merusak kemenangan orang Islam. Sang iblis kalau coba dipikirkan baik-baik, kalau ada yang merusak kemenangan Islam, dosanya apa? Syirik musyrik. Coba bayangkan, Islam kan artinya apa? Kemenangan, ya kan. Kalau merusak kemenangan artinya apa? Kemenangannya harus ditunda, ya kan. Bukan berarti rusak, ya kan. Sebenarnya nggak rusak, nggak ada ceritanya kemenangan itu diperbaiki. Kenapa begitu? Coba dipikirkan baik-baik. Kok kemenangan nggak ada ceritanya yang rusak atau diperbaiki, ya? Jadi anak hilaf, jadi
Yang benar adalah apakah sang iblis yang menjauhkan kemenangan orang Islam? Enggak, coba deh menjauhkan, ya kan, menunda ataupun ini itu artinya nggak bisa, kemenangan nggak diraih gitu. Itu dosanya sama juga bisa syirik musyrik, ya kan. Sekarang coba bayangkan, kenal siapa Tuhan, ya kan, Tuhannya siapa, tahu dia. Kan syirik musyrik artinya apa? Mempersekutukan Tuhan, ya kan, nggak ingin mengenal Tuhannya, ya kan. Iya, bayangkan baik-baik tuh, ya kan. Jadi yang melakukan semua itu adalah bukan sang iblis. Jadi hati-hati bila berbicara mengenai sang iblis. Ironisnya banyak pendakwah, ya kan, berbicara begini begitu walaupun tidak mengutarakan, ya kan, cuman maksudnya seperti itu. Sang iblis katanya yang membuat orang Islam nggak menang gitu, katanya gitu. Itu kan berarti fitnah, ya kan. Coba bayangkan, fitnahnya dahsyat. Jadi makanya bahaya. Contohnya begitu aja udah, iya kan, banyak yang, coba deh, pasti banyak nih pendakwa yang pernah mengatakan sang iblis katanya yang bikin orang Islam nggak menang, katanya gitu. Banyak pasti yang pernah berpikir kayak begitu tuh, lalu mengungkapkan sama ilmu dakwah. Padahal apa? Itu dosa syirik musyrik. Oh, orang itu telah syirik musyrik, padahal enggak. Sekarang gimana tuh dosanya tuh? Bila berpikir orang sudah syirik musyrik padahal enggak atau tidak sama sekali. Jadi gimana itu? Hilaf itu, ya. Itu dia makanya, ya kan. Makanya anak ini bahaya sebetulnya kalau dipikir-pikir, ya kan. Makanya anak paham mengerti sesuatu, ya kan. Kan beriman kepada hari akhir dan hari akhirat, ya kan. Sekarang coba pikirkan baik-baik deh, catatan amal baik siapa yang dapat membuka pintu, yang dapat menyebabkan pintu jahanam terbuka? Termasuk catatan amal baik ana, ya kan. Coba bayangkan baik-baik dengan keadaan yang terjadi. Kalian semua yang mengetahui pasti paham apa yang terjadi, kan. Itu coba bayangkan, catatan amal baik yang anda miliki dapat menyebabkan pintu jahanam terbuka tuh. Ya kan. Jadi kalau memang udah begitu, itu memang udah takdir, ya kan, udah rezeki masing-masing, ya kan. Makanya memang begitu. Jadi apalagi ya. Jadi saya Sulaiman bin Sarimullah Ar-Ruhaili juga mengungkapkan, ya kan, beradab dengan ilmu. Ilmu adalah buah diiringi dari rasa ingatan ketika buah itu dirasa enak atau bagaimana, yaitu pengalaman dengan buah ilmu itu. Oh, rasanya enak, oh rasanya begini, oh rasanya begitu, ya kan. Jadi apalagi ya, Anda nggak akan pernah ingin berpikir walaupun sebesar zarah, berharap langit cerah menjadi mendung lalu tumbuh tumbuhan. Ketika Anda berharap itu terjadi karena sesuatu yang Anda pikirkan. Jadi begitu, semuanya jelas sebetulnya,
ya kan. Orang mengaku belajar ilmu agama, keadaannya sebetulnya sangat jelas, sejelas-jelasnya. Hanya saja apa, orang mengaku berilmu, mengutarakan ilmu, ya kan. Makanya apa, banyak terjadi kerusakan. Hamas Israel, Saudi Arabia, Irak, ya kan. Ingat gak kejadian Saudi Arabia Irak? Belum lagi soal yang lain, ya kan. Saudi Arabia, yang lain-lain mengenai Saudi Arabia gitu. Apalagi contohnya tuh? Semua itu seharusnya membawa sesuatu yang baik dan semakin baik. Kalau Anda pengen jadi warga negara Saudi Arabia, kan Mekah Madinah ada di negara Saudi Arabia. Anda nggak percaya, sumpah demi Allah, Saudi Arabia akan menjadi negara yang sampai di hari kiamat, atau di mana zaman Nabi Isa, atau zaman datangnya Dajjal nanti. Yang ada adalah Makkah Madinah, tanah suci, negaranya serelatif kebenaran yang diterimanya, ya kan. Bisa nanti berubah, nanti namanya bukan Saudi Arabia, ya kan. Kan serelatif kebenarannya, ya kan. Nanti kalau misalkan ada khilafah yang menguasai, ingin mengganti nama negara karena sesuatu yang benar, ya rezeki halal aja, ya kan. Makanya begitu. Jadi Anda mau berpikir apa lagi ya? Contohnya apa ya, berpikir apa lagi ya? Aduh, Anda bingung memikir, bukan bingung, Anda memiliki arah pikiran. Hanya saja ntar aja deh ke arah sana, pikir-pikir dulu apa yang dipikirkan ke arah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roheli, saya Sulaiman bin Sarimullah Al-Roheli, sama saya Abu Adil Al-Kalbani. Anda pengen hijrah, kalau Anda memiliki rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong ya saya, tolong ya Aki, tolong ya Ukti, Anda mau hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.